ayat 30 dan 31 surat Al-Maidah. Di ayat 30 ini, surat Al-Maidah ini cerita tentang Qabil-Qabil. Kemarin sudah saya sampaikan tentang syariat menikah dengan saudara kembarnya, dan Qabil tidak puas dengan sistem yang diatur oleh Nabi Adam, sampai kemudian iri dengki, sampai kemudian korbannya tidak diterima, ya, sampai kemudian eh, benar-benar ingin membunuh. Tapi si Habil menyatakan bahwa enggak, kalau kamu memang ingin membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk ikut-ikutan membunuhmu. Artinya pada saat itu memang benar-benar pasif, ya, benar-benar pasrah. Maka fatawa'at lahu nafsuhu. Maka si Qabil yang sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, di samping iri dengki yang memuncak, juga keinginan untuk menikahi saudara kembarnya, Iklimah, dan kebencian, ketidakpuasan, segala macam amarah, dendam, ngumpul jadi satu, sehingga benar-benar terdorong nafsunya untuk eh, membunuhnya, membunuh saudaranya. Siapa yang dorong nafsu? Ya setan lah, setan, ya. Makanya saya dan sampean ini harus benar-benar mewaspadai kalimat dari yang diajarkan Pak Guru Muhtar itulah, ayo melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Itu kan karena kita itu dilatih untuk benar-benar mewaspadai gerakan hati. Pada saat Qabil terdorong nafsunya untuk membunuh saudaranya Habil, itu ya ndak ada kok ini setan, ya aku setan, kamu tak nasihat, nggak ada gitu. Ya seolah-olah kehendak sendiri, seolah-olah kehendak sendiri, ya. Nanti yang di apa, kalau linknya mati langsung masuk lagi, ya. Jadi pada saat ingin membunuh itu ya, kayak karepnya sendiri gitu, kayak jengkel gitu. Dan yang lebih penting lagi untuk diwaspadai adalah ketika Qabil hendak membunuh, itu kan dengan berbagai macam alasan dalam hatinya itu. Iya, dengan membunuh itu biar bapak itu sadar yang benar gimana, biar tahu semua orang rasa sakit hati. Biar nanti aku bisa dapat Iklimah, nanti dengan begini sudah hilang sainganku, dengan begini. Sama dengan ketika saudara-saudaranya Yusuf yang hendak membunuh Yusuf hanya karena ingin meraih kasih sayang bapaknya lebih didasarkan pada iri dengki, itu sama. Ya kayak keinginannya sendiri. Kayak keinginannya sendiri. Kalau Pak Guru Muhtar ngasih analogi lah, seperti penumpang bis dikuasai supir. Belok kanan, belok kiri, apa kata supir. Tapi si penumpang ya sikut aja. Sama manusia ini kalau sudah dikuasai setan, apa saja kehendak hati itu seolah-olah kehendaknya sendiri, diikuti aja. Nah, di situ loh, letak di mana saya dan sampean ini harus waspada bahwa bekerjanya setan itu di dalam hati kita. Belum udah diwanti-wanti itu sama Allah. Hai anak Adam, janganlah kamu terperdaya oleh setan, ya. Sebagaimana setan, ya, menjatuhkan nenek moyangmu di surga, gitu kan? Terperdaya oleh setan, sebagaimana nenek moyangmu, ya,
diperdaya sehingga jatuh dari surga. Gitu. Nah ini kan, tapi manusia sudah diberitahu sejarahnya. Gitu. Apa ya? eh, Kayak nggak ada pelajaran yang bisa diambil gitu loh. Sehingga manusia itu kembali apa ya? Jangan, jangan kamu dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan juga. Nanti kita akan pelajari. Dalam surat Al-Baqarah juga sudah dipelajari. Jangan, kamu tuh jangan terdaya oleh setan sebagaimana mereka setan itu telah menjatuhkan ayah ibumu dari surga. Di situ, gitu kan, di situ itu setan itu sudah sumpah akan menyesatkan semua orang, akan memandang baik perbuatan buruk. Dalam pandangan Qabil, membunuh Habil itu perbuatan baik loh, karena untuk kepentingan dia. Udah gitu. Baru ketika sudah benar-benar membunuh, fakotalahu, fasbaha minal khasirin. Dia menjadi orang yang sangat rugi. Karena udah tidak bisa diulang. Baru. Di akhir juga sebagian faba'athallahu ghuraban yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Bahkan ketika Habil sudah terbunuh, tergeletak menjadi mayat, itu kan dia kemudian tidak tahu gimana diapakan ini saudaranya ini. Bahkan dalam satu riwayat itu diceritakan bahwa dia membawa mayat saudaranya ke sana kemari itu hampir setahun. Tidak jelas mau gimana dia, ya dalam penyesalan yang sangat dalam itu bawa ke sana kemari. Tidak tahu kan, memang belum tahu apa yang harus dilakukan jika ada mayat tuh. Apakah dibakar atau diapa kan tidak tahu dia. Baru kemudian setelah 1 tahun ke sana kemari bawa mayat saudaranya itu, Allah mengirimkan burung gagak untuk menunjukkan waktu itu burung gagak menguburkan teman atau sesama burung gagaknya itu dengan cara nukir-nukir tanah lalu dimasukkan lalu ditutup lagi. Nah di situ disebutkan kalau dia berkata ya wailata jastu anakuna misla hadzal ghurabi fa wariya sawata akhi. Celaka aku kok, kenapa aku kok gak mampu kayak burung gagak itu gitu. Tapi ya penyesalan yang terlambat terlambat selalu begitu manusia itu. Maka saya dan sampean ketika ngaji seperti ini itu punya keuntungan maksimal yang bisa kita manfaatkan. Apa itu? Ya ayo mulai hati-hatilah mendengar bisikan hati ini, hati-hati. Ini bisikan dari setan, ini bisikan dari malaikat, ataukah ini petunjuk dari Allah, atau ini sekedar pertimbangan manusiawi hewan. Kita itu kan punya unsur hewani dalam diri kita ya. Apakah hanya itu atau kesetan? Nah itu saya dan sampean harus mewaspadai betul. Mewaspadai betul. Di surat Al-A'raf disebutkan juga setan itu mengintai kamu dari tempat mana yang kamu tidak bisa melihatnya. Janganlah kamu terpedaya oleh godaan setan. Banyak ayatnya itu. Banyak sekali. Gitu. Nah, di sana saya dan sampean ini kadang luput itu karena eh, Zoom yang kedua. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana hebatnya setan. Nah, ini ada yang berbahaya itu ini loh, dulu. Sekarang ada ceramah-ceramah yang meremehkan setan. Kau usah takut, setan itu kenapa? Gitu katanya. Kita ini mesti menang lah. Ya ampun. Padahal kita itu sudah diwanti-wanti sama Allah. Allah yang mewanti-wanti kita itu.
agar kita itu hati-hati. Tapi sekarang ada ceramah yang seolah-olah sangat hanya karena dia alim sekali sama kitab, seolah-olah setan itu mudah dikalahkan. Lawang sudah ada miliaran manusia kalah kok. Orang yang ahli ibadah aja bisa kepleset ketika digoda setan kok. Ya apa sama itu. Jadi bahkan Nabi Muhammad itu loh, setan itu masih mencoba upaya untuk menggoda. Nabi Ibrahim itu loh, setan masih berupaya menggoda. Gimana? Oh, anaknya Nabi aja berhasil digoda. Istrinya Nabi aja ada yang berhasil digoda. Kalau ini hanya karena dia kiai viral atau ustadz viral atau gus viral. Terus hanya bermodalkan hafal Quran atau hanya bermodalkan apa ahli fikih, ahli tafsir, terus merasa bahwa setan mesti kalah sama dia. Aduh, mbak. Ah, setan itu tidak takut sama sampean meskipun hafal Quran, tidak takut. Sampean pikir setan mundur kah hanya karena sampean itu tahu nahwu sorob, tahu 1000 kitab. Sampean pikir setan itu terus mundur gitu. Lawang setan sudah berpengalaman menggoda manusia puluhan ribu tahun kok. Zaman ahli ibadah. Lawang setan sebelum dikeluarkan dari surga itu 40.000 tahun menyembah pada Allah dengan taat kok. Ya lebih pengalaman setan daripada sampean. Gitu. Lebih pengalaman setan. Gitu. Jadi kalau eh, mengolok-ngolok atau merasa bahwa setan itu mesti kalah, ya diguyu sama setan. Ada 7 alasan kenapa setan itu menang. Satu, setan itu goib. Kita nggak bisa melihat setan. Nah kita perang, dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia, kan jelas kalah. Yang kedua, setan perangnya itu di dalam pusat komando kita. Mana? Hati. Sehingga kita itu sangat susah mendeteksi. Karena dia di dalam hati kita. Yang ketiga, jumlah setan lebih banyak daripada kita. Jumlah kita ini dikeroyok. Per orang ini bisa dikeroyok puluhan ribu setan. Yang keempat, kita ini banyak kesibukan lain. Setan tidak ada. Setan itu kesibukannya satu-satunya kesibukannya. Ya hanya untuk menggoda manusia. Itu. Hanya untuk menggoda manusia. Yang keempat atau kelima ini, setan itu bersatu padu. Nah manusia bercerai-berai nggak karu-karuan kayak gini, ya kan? Manusia bercerai-berai, setan bersatu padu, nggak ada itu. Bersatu banget. Yang kelima, setan itu satu komando, komandonya cuma satu. Nah, manusia ini komandonya banyak, tiap kelompok punya masing-masing. Yang keenam, setan itu berpengalaman puluhan ribu tahun. Apal. Goda manusia itu apal. Sementara manusia. Lah manusia kan jarak hidup hanya beberapa tahun. Generasi di bawah sana kan tidak tahu pengalaman menghadapi setan. Lah setan itu enggak. Dia pengalaman. Yang terakhir. Setan itu nggak pakai mati. Nggak pakai mati. Lah sampean dan saya mati ya. Gitu. Jadi banyak sekali faktor yang bisa membuat kita itu kalah sama setan. Tetapi kita bisa menang melawan setan kalau kita itu mendekat pada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Itu. Saya dengar ceramah itu yang mengatakan tidak usah takut sama setan, apain. Mereka itu kalah kita ini. Oh, gampang ngalahkan setan. Aduh Mas. Itulah. Jadi betapa Nabi Muhammad SAW mengajari kita untuk mewaspadai gerakan setan. Allah yang Maha Kuasa itu loh, mewanti-wanti, hati-hati manusia,
Jangan sampai kamu terperdaya oleh setan, sebagaimana bapak ibumu gitu loh. Eh, itu sudah apa ya, semacam peringatan yang berdasar kita. Gitu. Coba enggak, coba dibuka di ayat 27 surat Al-A'raf. Coba ayat 27 surat Al-A'raf. Enggak, ayat 27 surat Al-A'raf. Barang Imam, desain siram, barang Imam, barang Imam. Nah, ketemu Al-A'raf ayat 27. Enggak dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia. Setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan surat aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Sadaqallahul-adzim. Mbak Vi, jadikan bios ini Mbak Vi untuk ngemut apa yang lupa nyalain ini. Oke, jadi di ayat ini, ayat yang dibaca Mas Tris tadi itu, jelas itu, surat Al-A'raf ayat 27. Kamu wahai anak Adam, jangan sampai terperdaya oleh setan, sebagaimana mereka telah bisa memperdaya bapak ibumu. Siapa? Ya Nabi Adam. Itu dia. Allah loh sampai mewanti-wanti gitulah. Kita kok hanya Gus misalnya kayak saya, atau karena bangga saya seorang Gus, apalagi misalnya saya viral, saya ahli tafsir apa, terus nggak usah takut sama, nggak usah, biasa, setan itu mesti kalah. Dan Gusti Allah yang Maha Kuasa aja mewanti-wanti kita untuk waspada kok. Sampean cuma hanya karena ahli nahu sorob, ahli kitab. Wah, wis. Nabi Muhammad SAW juga sudah jelas mewanti-wanti kita. Jadi, ayo mending selamat ya. Demi selamat kita yang waspada. Demi selamat kita yang menjaga diri kita. Karena 7 alasan tadi di mana setan akan menang, itu yang membuat kita apa ya, lebih selamat gitu. Ini. Nah, dari situ satu apa penjagaan berlapis yang kita lakukan mulai dari kewaspadaan. Jadi keinginan muncul di hatinya Qabil untuk membunuh Habil itu ya kayak keinginan sendiri, kayak keinginan sendiri. Misalnya sekarang ya pembunuhan sekarang itu, emang ada yang merasa nggak menyesal ya, kayak kemarin ada di Batam apa di Tangerang itu ada seorang karyawan yang membunuh atasannya, membunuh mandornya. Bukan mandornya ya, penjaga toko dibunuh sama dia. Terus ketika ditanya polisi, gimana kamu menyesal? Enggak, puas saya. Nah, ya mungkin ada orang-orang yang masih dikuasai setan memang karena itu kayak suara hati sendiri. Apalagi itu untuk kepentingan nafsu kita. Wah, itu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Izin Gus. Silakan. Qabil dan Habil itu kan generasi pertama, manusia generasi pertama. Sedangkan Nabi Adam itu turun ke dunia kan karena kena goda setan. Dari generasi pertama saja itu sudah mampu dikalahkan oleh setan. Ini gimana, Gus? Maksudnya itu berarti kan kebenaran mutlak dengan adanya bahwa setan tidak bisa diremehkan itu kan dari situ. Padahal itu generasi pertama itu.
Ya, justru generasi pertama itu yang dijadikan contoh oleh Allah, jangan seperti itu gitu. Jadi ya, generasi pertama ya baik, tapi juga ada salah. Justru memang Allah menciptakan manusia itu kan makhluk yang mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nah, di situ kita harus memperbaiki diri. Karena kalau kemudian kita diciptakan seperti malaikat ya, ya memang tidak perlu ujian. Hebatnya manusia itu kan karena dia dibekali nafsu, tapi disuruh berperilaku seperti malaikat. Malaikat kan tidak punya dosa. Kita berdosa tapi bertobat. Nah, di situ memang letak kemuliaan manusia di situ. Kalau manusia nggak dibekali nafsu ya kemudian bisa melawan setan ya nggak ada keren-kerennya. Karena setan nggak mungkin bisa nggoda malaikat. Jadi mau generasi keberapa pun ya kita memang disuruh diperintah justru untuk memperbaiki kesalahan itu. Jangan sampai salah seperti itu. Ada lagi? Ini kayaknya masih pada di perjalanan mudik gitu ya. Pada eh, silakan Mas Marhaban apa? Izin Gus. Eh, terkait dengan ayat Al-A'raf ayat 7 itu kan di akhir ayatnya kan kalau nggak salah bunyinya innahu yarakum huwa min haitsu la tarawnahu. Sungguhnya setan dan teman-teman itu melihat kamu dari tempat yang tidak dapat mereka lihat. Artinya kita yang nggak bisa melihat setan. Dari peringatan ayat itu kan gitu. Jadi yang perlu saya tanyakan kan begini, banyak orang-orang yang mengeklaim dirinya itu bisa mengetahui setan atau pengalaman goib lah, macam-macam itu kan kadang ada yang asli ada yang palsu. Itu kan banyak yang dialami santri-santri SMA juga. Nah, terkait dengan itu, sehingga ada statement ulama mazhab Imam Syafi'i dalam kitabnya itu di dalam risalah atau apa ya nggak tahu juga kata. Itu kan siapa yang mampu mengetahui setan, berarti imannya batal, berarti nggak benar itu. Padahal ayat Al-Arab ayat 27 itu menyatakan sungguhnya setan dan bala tentaranya itu tidak dapat melihat mereka kan gitu. Ini pernyataan dengan seperti ini bagaimana Gus dengan banyak macam-macam statement orang-orang mukmin yang terkadang memang bisa mengetahui setan termasuk dalam hal-hal sekilas gaib atau seperti hantu dan lain sebagainya. Itu bagaimana Gus? Di kadang memang orang tasawuf itu aneh-aneh. Apa yang nggak perlu dipikirkan, apa yang nggak perlu dibahas, ya dibahas, dipikirkan. Ini mudah, jadi setan itu gaib, nggak punya jasad. Maka ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang paling mungkin bagi orang-orang awam adalah melihat setan itu bukan dengan mata biasa, dengan panca indera ini. Makanya Pak Guru ngajarin kita melatih diri mengetahui musuh gaib setan itu. Sudah jelas ada tulisan gaib itu ya berarti bukan dengan mata lah. Pak Guru lebih cerdas ketika ngajarin kita memilih kata itu. Melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Mengetahui bukan melihat kan di situ. Saya ulangi lagi, di situ kan mengetahui, bukan melihat. Karena ada orang yang lahum a'yunu layu besiruna biha. Orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat. Kenapa? Karena yang dipakai itu mata lahir, bukan mata hati. Ya Pak Guru ketika mengenal juga itu mengenal Allah secara menindakkan dasar mengenal kan bukan melihat. Maka kemudian contohnya adalah ketika dicontohkan dengan jam itu bisa melihat jarum dan angka tapi tidak bisa melihat kaca karena saking beningnya kaca. Kalau Allah saking sucinya Allah mata biasa tidak bisa melihat maka sinar iman mata hatilah yang bisa merasakan Bu. Lagi-lagi bukan melihat, merasakan hadirnya Allah. Nah, demikian pula dengan ayo melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Kalimat mengetahui itu kan mengetahui keberadaan setan, memahami strateginya, lalu menghindarinya, melawannya, memukul balik. Itu tanpa harus melihat. Jangankan di dunia gaib ya.
di dunia teknologi canggihan sekarang, misalnya ada pesawat yang namanya F-22 Raptor, kemudian ada pesawat namanya F-35 Lightning. Itu sekarang pertempuran di udara itu sudah tidak pakai melihat ada pesawatnya. Jadi ratusan kilometer sebelum pesawat itu kelihatan, itu sudah bisa mendeteksi dengan kecanggihan radarnya dan sudah bisa mengirimkan eh, peluru kendali untuk menembak balik. Itu loh padahal jadi dia mengetahui tanpa harus melihat by vision by eye gitu, apalagi kecanggihan iman. Jadi tidak usahlah sok-sokan ada yang bisa melihat setan secara lahir. Itu yang pertama. Jadi dengan kecanggihan iman mendeteksi gerakan setan. Bisikan, oh ini bisikan setan ini. Ya gampang sebenarnya. Mendeteksi itu sebenarnya kalau kita mau ya gampang, tapi sulit. Sulit kenapa ya? Karena kita nggak mau. Gampang gimana? Kita sudah punya standar kok di dalam Al-Quran. Kalau kamu seperti ini, itu bisikan setan. Kalau kamu seperti ini, itu bisikan setan. Nah, kan gampang sebenarnya. Tapi kita kan nggak mau pakai standar itu. Nah, yang kedua, kalaupun ada misalnya Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat, itu diceritakan ada setan atau iblis datang. Nah, itu perintah Allah langsung, sama dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain, yang kemudian ditampakkan. Itu ya karena kehendak Allah gitu ya. Bahkan dalam beberapa kan Allah yang perintah untuk setan menjawab pertanyaan iblis ya, iblis menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW itu. Kalau itu kan tidak bisa sembarang orang, sama dengan mukjizat yang tidak bisa sembarang orang, sehingga tidak bisa dikebiauya itu. Itu misalnya atau kayak Umar pada saat menangkap setan dan sebagainya. Lalu kemudian sekarang dipelajari manusia bisa menangkap setan, tidak bisa, tidak ada gitu. Tidak ada. Tapi kalau kemudian jin juga begitu. Jin beda ya. Jadi jin ini Banul Jan ini sama dengan gitu. Memang manusia dan jin bisa berantem secara ini ya. Misalnya mengusir jin dan sebagainya ya bisa, tetapi lagi-lagi tidak dalam konteks jasad ini, dalam konteks gaib juga. Makanya kalimatnya adalah mengetahui, bukan melihat, mengenal, bukan melihat. Karena nggak mungkin bisa melihat Allah. Demikian pula nggak bisa melihat setan dengan mata lahir. Kembangkan lebih lanjut dalam konteks. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.